Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2025, hari Jumat, yang dimana ini adalah sekaligus hari terakhir di bulan Oktober 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi tidak terasa ya, drama kita di bulan Oktober sebentar lagi akan selesai dan akan memasuki babak baru, yaitu di bulan November mendekati akhir tahun 2025 ya. Jadi di sini sekarang sudah akhir bulan, silahkan di recap ya selama perjalanan kalian di Oktober ini. Apakah penuh dengan drama? Apakah mungkin ada yang MC atau mungkin malah profitnya besar atau seperti apa? Ya. Coba renungkan dulu selama 1 bulan ini ya. Makanya saya bilang trading itu bukan mencari siapa yang cepat-cepat profit, siapa yang cepat dapat untung, seberapa profit besar, enggak. Tapi siapa yang bisa sustain di dalam trading, siapa yang bisa bertahan di dalam trading. Ingat ya, 1 bulan itu memang waktu yang sebentar, tapi kalian yang trading dramanya itu bakal banyak ya. Sebelum saya lanjut ini, kalau kalian ngeh ya, ini saya rewind sedikit apa yang terjadi pada saat awal Oktober. Di sini awal Oktober saya ingat banget itu di sini ya. Awal Oktober mana dia? 1 2 tanggal 1 tanggal 1 2 3 4 5 6. Oke, di sini ya, 1 Oktober 2025. Kalian bisa lihat 1 Oktober itu buka di harga berapa? 1 Oktober market dibuka di harga 3858. Dan sekarang ini marketnya masih di 4.000-an. Yang kalian bisa lihat sendiri dari 3.058 ya, dari sini sampai kita mendapatkan tertinggi yaitu sampai pertengahan Oktober 2025. Kenaikannya itu 13%. Dari pertengahan sampai sekarang, yaitu di mendekati akhir bulan, kita mendapatkan penurunan sejauh 11%. Jadi total, jadi ibaratnya ada pergerakan Oktober itu adalah bisa dibilang hanya 2% aja ya, karena kenaikan 13 kemudian dikurangi 11 di sini. Kalian bisa lihat sendiri, ini marketnya gila ya selama bulan Oktober. Jadi itulah mengapa kita jangan yang namanya cepat-cepat ya. Kita harus bisa adaptasi, kita harus bisa yang namanya sustain, kita harus bisa yang namanya bertahan di dalam gejolak market. Yang lagi, memang 1 bulan itu adalah waktu yang cepat ya. Bener kok, 1 bulan tuh nggak kerasa banget tiba-tiba udah 1 bulan. Tapi kalau kalian yang trading ini pasti fokusnya itu gila ya, karena bayangan aja dari awal Oktober naik berapa? 5.212 pip, kemudian turun yaitu sebanyak 4.900 pip. Bayangin, naik 5.000 turun 4.900, apa enggak gila itu ya. Makanya ini sebenarnya Oktober ini banyak banget dramanya. Jadi semoga kalian yang bisa bertahan di bulan Oktober ini bisa mendapatkan reward yang sesuai ya. Tapi kalau misalnya di sini masih ada yang rungkat, ya sabar aja ya, dan ingat, pegang teguh bahwa kita itu tidak perlu yang namanya cepet-cepetan profit. Sekali lagi, kita di sini lebih kepada aktivitas bisnis ya. Ingat, trading itu adalah aktivitas jual beli. Apakah kalian mau kalau kalian punya bisnis itu cepat naik cepat tutup? Kan enggak ya. Bisnis itu yang bagus adalah bisnis yang bisa sustainable, yang bisa bertahan lama dan bisa bertahan dari semua gejolak yang ada di muka bumi ini. Itulah bahasa kasarnya ya. Jadi kalau dilihat, bagi yang bisa sustain selama 1 bulan drama ke atas 5.000 turun 4.000, well, kalian itu bisa dikatakan mentalnya cukup kuat ya, karena baru 1 bulan. Ingat, kalau mentalnya yang kuat itu adalah bisa sustain di 1 tahun. Itu bisa dikatakan cukup kuat, sustain ya. Tapi kalau baru 1 bulan ya cukup lah ya. Apalagi drama 1 bulan naik 5.000 turun 4.000 di gold juga ya kan. Ya saya katakan cukup kuat lah bagi yang masih bisa sustainable selama bulan Oktober di sini. Nah, nanti drama November bagaimana? Nanti kita lihat ya. Oke.
Sekarang kalau yang bisa saya update ya dari segi pertemuan kemarin antara Trump dan Xi Jinping, kalau dibilang apakah ada update dari kedua negara tersebut, kedua kepala negara tersebut, sebenarnya kalau dibilang assignment ataupun sign untuk deals masalah Amerika dan Cina itu bisa saya katakan tidak terlalu, lebih tepatnya belum kelihatan sih ada dealsnya ya. Dealsnya belum kelihatan dalam artian Trump itu cuma ngoceh doang ya. Trump itu cuma ngoceh masalah ya deal untuk masalah Cina dan sebagainya, kemudian pokoknya everything positif lah. Ya, everything positif, kemudian tarif di Cina juga diturunkan sebesar 10%, fentanyl juga diturunin setengahnya. Ya, pokoknya everything positif pokoknya kemarin hasilnya. Kemudian dari segi pihak Cina sendiri juga mengatakan akan agree kemudian dan bekerja sama dan sebagainya. Pokoknya everything bagus. Hanya saja kalau dibilang apakah sudah ada penandatanganan untuk masalah dealsnya itu so far katanya akan minggu ini terjadi ya kan, tapi itu masih belum pasti juga sih ya, apakah hari ini beneran terjadi atau seperti apa. Apakah terjadi di hari Sabtu Minggu kita akan lihat sendiri. Nah sekarang kalau dilihat pergerakan goldnya ini memang sudah stay di 4.000 ya, bisa dibilang stay banget, jujur belum ya, karena kalau di Discord kalian sudah saya kasih tahu skenario bullish dan bearishnya. Nah pertanyaan sekarang adalah apakah ini bisa dikatakan sustainable untuk gold bisa bergerak naik. Nah itu sekarang pertanyaannya, karena kalau dibilang dari trade wars yang dimana secara sentimennya itu sudah positif semua, tapi kenapa ini malah marketnya naik? Apakah hanya berhubungan dengan suku bunga? Memang suku bunga itu dipotong, dan Powell sendiri pun itu masih belum yakin masalah suku bunganya itu akan ada pemotongan di bulan Desember karena datanya masih belum jelas, masih belum ada data yang keluar akibat dari government shutdown. Jadi apakah ada sesuatu yang dilihat sama investor besar mungkin? Apakah ini bisa menjadi suatu trigger hal yang baru, atau ini justru malah menjadi koreksi baru untuk yang namanya potensi penurunan ekstrim? Kita tidak tahu ya, karena kalau dibilang apakah ini sudah memasuki eranya 4.000 sebagai angka psikologi dan kita trading di atas 4.000 ke depannya, bisa jadi ya, bisa jadi demikian. Yang penting kalau dilihat dari segi fundamentalnya sekarang sebenarnya itu sedang berbanding terbalik. Satu yang bisa ngedive ke bawah karena Powell dan sebagainya, kemudian Powell dan juga Trump, kemudian yang ngedorong ke atas itu masalah suku bunga sebenarnya dan sentimen dari market yang ini posisi adjustment kayaknya juga, termasuk yang dimana ini sudah memasuki akhir bulan akhir bulan Oktober 2025. Yang dimana kita tahu ini adalah Halloween ya, mungkin itu berpengaruh sama emas, well nggak tahu lah ya, hanya cocok logi doang. Oke. Nah sekarang bagaimana, apakah kita bisa memprediksi selanjutnya? Well kita lihat dari segi monthly ya. Monthly kalau dilihat apakah di sini sebenarnya kita sudah selesai ngebuat rally base rally. Sebenarnya dengan dia itu ngebuat rally yang dari awal tahun ya, dari awal tahun di sini ketika dia break, ini seharusnya sudah selesai. Kalian bisa lihat sendiri, apakah saya mengada-ngada? Enggak, ini beneran marketnya ya. Saya tinggal copy paste aja tingginya ini ya. Walaupun secara persenan beda, tapi secara pipnya sama. Ini kan breaknya di sini ya. Tuh. Terakhir di mana? Ini saya pasin lah ya. Nih. Nah, pasin. Ini 8, ini kurang turun dikit. Bentar. Oke, dia nggak mau turun dia. Ini berapa ini bentar? Ini 3.511. Ini oke, 3.511. Bentar ya, ini cepet kok nih. 3.511. Oke. Bagian atas di mana? Kalian bisa lihat di sini. 4.389. All time high di mana?
4.381. Apakah ini suatu kejadian? Apakah ini bisa dibilang suatu apa namanya sih? Lupa saya. Apakah ini suatu memang yang disengaja dan sebagainya? Well, ini buktinya ini sudah selesai rally base rally, ya. Rally base rally selesai. Sama kayak di sini, ya. Sama kayak di sini dia ngebuat rally base rally selesai, ya. Di sini rally base rally base rally sudah ada 2 kali rally base rally. Kalau dibilang ini sudah selesai rally base rally dari segi monthly, yes, ini sudah selesai. Nah, sekarang secara pattern dari base rally memang sudah selesai. Secara monthly sekarang kalau kita lihat indikator stokastik sebenarnya ini bisa dikatakan cukup berbahaya. Secara monthly sekarang kita sudah berada di angka 91. Which is 91 itu adalah angka yang sangat tinggi. Yang dimana 91 itu adalah pernah terjadi terakhir di 3 Desember tahun 79 pada saat perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet, ya, kalau nggak salah ya, tahun 80-an. Itu adalah emas monthly di RSI di angka 91, ya. Sekarang RSI ini ada di 91,2. Nah, jadi otomatis ini sudah mencapai level yang bisa saya katakan cukup ekstrim sekali. Ya, ini ekstrim sekali. Apakah di sini kita bisa kemungkinan melihat adanya penurunan dalam hal adalah mengalami koreksi monthly? Kemungkinan itu ada. Ya, sekali lagi, kemungkinan itu ada, hanya saja kita perlu yang namanya trigger dari sentimen dan juga dari fundamental supaya klop semuanya. Ya, makanya tadi saya bilang fundamentalnya ini sedikit campur. Ya, suku bunga emang turun, tapi dari segi trade wars, kemudian dari segi Powell bilang itu tidak sesuai. Apalagi dari era quantitative tightening itu juga sudah selesai. Nah, ini sebenarnya ada sedikit bukan miss ya, lebih kepada lagi nggak nyambung aja, lagi nggak connect, ya. Dan apalagi dari segi RSI monthly ini bisa dibilang sudah memasuki area yang cukup berbahaya, ya. Di atas 70 di sini dari Desember, dari awal ya, dari Januari 2025 ini kan masih di 70, masih oke. Kemudian marketnya sustain sekali sampai sekarang di 91. Nah, ini sebenarnya sudah memasuki area was-was. Apakah ada kemungkinan dia bakal turun lagi mungkin sampai 3.500? Anything possible, ya. Atau mungkin dia malah atau mungkin dia malah bisa menciptakan base baru sebelum menciptakan all time high baru. Bisa. Tapi mengingat kita menjelang akhir tahun, sisa lagi 2 bulan doang, November dan Desember. Sebenarnya di sini jujur ya, akhir tahun saya tidak expect adanya market tembus lagi ke atas sebenarnya. Ya, saya kira ini Oktober marketnya bisa tembus 4,5 dulu, baru dia akan turun, ya kan? Karena kan di sini ya 4,5 lah sebagai angka psikologi, ya kan? Tapi dia kalau dibilang rally base rally-nya sudah selesai dari segi monthly, ya. Tapi dan saya rasa sih kalau dibilang sekarang based on monthly ya, dengan kurun waktu lagi tahunan lagi 2 bulan doang, kayaknya sih bakal berat ini marketnya bisa all time high. Kita bisa melihat ada kenaikan, iya, dengan adanya government shutdown. Sekali lagi kita belum ada data NFP 2 bulan ya, bulan kemarin dan juga bulan ini. Jadi kalau dibilang itu bisa berdampak ke gold, ya bisa otomatis ya kan. Kalau NFP-nya jelek ya ini otomatis pasti goldnya naik pasti ya. Hanya saja apakah bisa beyond sampai 4,5? Well ya 4,5 kalau memang 2 kali berurut itu NFP-nya jelek ya 4,5 saya rasa iya sih. Kemudian inflasinya turun malahan ya itu 4,5 saya rasa oke. Kalau hanya based on data ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba Trump ada ngoceh lagi masalah tarif deals dengan berbagai macam negara, dan tiba-tiba China memang deals, kemudian Ukraine, Rusia tiba-tiba memang ditengahi dan deals juga, ya itu bisa beda cerita ya. Jadi kalau memang secara by data ini adalah bullish misalnya nanti, kemudian dari segi sentimen dan juga fundamental itu berbanding terbalik, nah ini yang bisa saya katakan all time high lagi 4,5 kayaknya berat, dan justru kita bakal mengalami yang namanya fase
gejolak market yang sangat ekstrim. Karena secara data dan fundamental itu tidak sinkron semuanya, tidak mendukung gold itu bisa ngebuat naik. Jadi anything possible ya. Walaupun secara indikator, sekali lagi ini hanya based on indikator RSI ya. Yang dimana sudah memasuki ekstrim di area 91. Jadi itu skenarionya ya. Jika memang skenario 91 monthly ini masih bisa kuat ngedorong market ya, mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya ini 91 adalah batas tertinggi dari gold untuk tidak bisa ngebuat all time high lagi sebelum adanya koreksi ya, sebelum adanya koreksi. Karena ingat ini sekarang 91 itu sudah flat selama 2 bulan dari September dan juga November. September dan Oktober, sekarang Oktober ya, November belum. Jadi ini 91 sudah flat selama 2 bulan ya. Jadi anything ini can drop ya, ini bisa drop kapan aja. Yang penting kita perlu tahu dulu faktornya apa yang bikin drop ya. Jadi saya bukannya nakut-nakutin, hanya saja monthly ini kalau dibilang apakah sudah ekstrim, ya ini bisa dikatakan sudah memasuki ekstrim sekali ya. Bukannya saya tidak mengharapkan adanya all time high sampai 5.000, ya saya mengharapkan all time high sampai 5.000 memang ya. Hanya saja monthly ini kita perlu adanya koreksi atau adanya stay, antara koreksi atau stay. Karena mengingat dari kejadian-kejadian kemarin ya, semenjak dia break all time high gini ya, fase akumulasi panjang dari COVID sampai 1 Februari 2024 break Maret, kemudian marketnya terbang sekali. Nah, kalau dibilang ini sebenarnya sudah memasuki fase distribusi ya. Ini adalah fase ini kalau bisa saya bilang untuk masalah fase siklus pasar ya. Ini adalah partisipasi, di sini adalah distribusi, di sini adalah kapitulasi, kemudian di sini langsung masuk yang namanya fase akumulasi, partisipasi lagi. Nah, di sini mix ya. Mix distribusi dan partisipasi. Kemudian di sini distribusi dan akumulasi. Kemudian marketnya melakukan partisipasi gede panjang sekali ke atas. Nah, karena ini sudah marketnya selama 1 tahun ya, 1 tahun lebih, berapa ya? Dari sini sampai sekarang ini sudah berapa bar nih? 19 bulan, berarti selama 1 tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 tahun 7 bulan marketnya itu sudah naik, sudah mengalami siklus partisipasi ya. Jadi apakah di sini kemungkinan kita bisa melihat adanya fase distribusi atau mungkin akumulasi baru? Kalau dibilang distribusi kayaknya sih berat ya, dengan kondisi sekarang dan sebagainya. Yang paling bisa saya bilang kemungkinan adalah fase akumulasi baru. Contohnya kayak di sini, kemungkinan kita bisa melihat adanya base di sini. Ya, kemungkinan kita bakal melihat adanya base. Kemungkinannya ya, kayak kemarin di sini dia rally, kemudian dia base, kemudian baru dia rally lagi. Dan ini sekarang karena ini rally-nya sudah selesai, kemungkinan ini adalah kita bisa buat base di sini. Ya, entah di mana itu harganya, nanti marketnya baru bisa naik lagi. Ya, itu dari segi pandangan monthly. Secara stokastik memang dia ini ada sih potensi yang ngebentuk divergen, tapi ini divergennya masih belum kelihatan sekali. Karena divergen itu kita perlu yang namanya cross dan langsung benar-benar kelihatan nukik ke bawah. Ini kan masih stabil lah ya, masih di 8887. Jadi ini masih belum yakin. Oke, dari segi weekly sekarang. Secara weekly, memang secara Fibo kita sudah memasuki yang namanya kriteria Fibo ekstrim. Nggak ekstrim sih, maksudnya kriteria Fibo yang diperlukan untuk market itu koreksi. Yang dimana ini marketnya sudah kena 38,2 dan ini juga marketnya itu respect dari bullish fair value gap dari time frame weekly. Nah, ya. Dia respect dari fair value gap weekly, kemudian dia mental naik. Oke. Dan kalau kita lihat sekarang dari segi weekly, penutupan yang penting sekarang adalah ada di harga 4.000. Saya tidak bisa bilang monthly ini nggak bisa tutup di atas 4.000 ya, karena 4.000 memang adalah sebagai angka psikologi.
Karena terakhir ini kan kalau dilihat 3000 kan tidak di respect nih ya, 3000 nggak di respect dari segi monthly. Karena marketnya sedang mengalami fase partisipasi gede sekali. Yang terakhir itu marketnya respect adalah di angka 2000 ya. Ya 2000 ini adalah fase yang namanya fase distribusi dan sekaligus akumulasi ya kan. Dia stay di sini under 2000 dari masa Covid sampai November 2023. Dia stay di sini, kemudian break, retest, dan terbang. Semenjak itulah marketnya mengalami fase partisipasi ekstrim. Ya. Dan kalau memang dilihat dari 2000 sampai 4000 itu marketnya sudah untung sebesar 100%. Ya. Ini untungnya sudah 100%. Jadi apakah ada orang-orang yang kemungkinan ngelepas banyak posisinya? Bisa aja, tapi tidak menutup kemungkinan juga 4000 bakal bisa dijadikan suatu fase akumulasi baru. Ya, dan kemungkinan 4000 bisa menjadi tembok, bisa menjadi contoh kayak di Covid kemarin, atau mungkin bahkan 4000 bakal menjadi lantai. Ya, antara 4000 bakal menjadi lantai untuk fase akumulasi baru plus distribusi, atau 4000 bakal menjadi tembok. Dalam artian ini atap ya, sorry, bukan tembok. Ini bisa menjadi lantai atau menjadi atap dari suatu fase yang tadi sudah saya bilang. Ya, anything. Ini bisa terjadi. Oke? Yang penting ini dari 2000 sampai 4000 itu sudah sampai 100%. Dan kalau sampai 200% itu berarti marketnya perlu naik sampai, kalau memang marketnya itu mau mengejar gini ya, mengejar 200% dari 2000 ya, itu sampai 6000 berarti. Jadi ada kemungkinannya ini adalah akan menjadi suatu lantai atau suatu atap. Ya. Jadi apakah 4000 bakal dijadikan sebagai angka psikologi untuk saat ini? Yes. Tapi kalau dibilang apakah 4000 dari segi monthly, untuk sekarang agak berat saya bilangnya. Ya, karena sekali lagi monthly itu kita perlu at least 2 candle monthly baru kita bisa bilang ini apakah menjadi lantai atau menjadi atap dari suatu area. Tapi dari segi weekly yang bisa saya bilang 4000 ini adalah suatu area yang valid yang tidak boleh di break sama seller. Ya, kalau kita bisa melihat penutupan weekly di bawah 4000 dalam kurun waktu lagi 19 jam, kemungkinan kita bakal melihat yang namanya penurunan ekstrim yang dimana kita bisa masuk sampai ke fair value gap selanjutnya yang ada di sini. Yang dimana fair value gap di sini adalah Fibonacci 50%-nya. Ya, anything possible. Yang penting kita lihat dulu ini 4000 bakal di respect atau enggak sama time frame weekly. Dan ingat minggu ini kita kayak masih ada gap kecil di 4100 ya. Kita masih punya gap kecil di sana. Jadi kalau misalnya ini memang di respect fair value gapnya dan juga 4000, berarti minggu depan itu marketnya bisa naik sampai 4100. Tapi kalau semisalnya ini minggu ini marketnya break di bawah 4000, maka otomatis dia juga break daripada low yang ada di minggu lalu. Ya, minggu lalu low-nya itu di sini. Ya, yang ada di harga, aduh ini tipis banget sih. Hari ini saya geser dulu. Ini saya buat 4000 ya. Dan ini low-nya adalah di 4003. Kalau kita ada candle close weekly di bawah 4003 plus 4000 dan close di dalam fair value gap, minggu depan bisa dikatakan marketnya bakal mengalami penurunan. Mungkin ekstrimnya adalah dia bakal mengisi ekor panjangnya di sini sebelum lanjut lagi untuk ngejar fair value gap selanjutnya di bawah, dan itu adalah 50% Fibonacci-nya tadi. Ya. Yang dimana Fibonacci-nya itu ditarik hanya menggunakan base-nya yang terakhir di sini pada saat harga lompat ya, dari harga 3314. Tapi kalau Fibonacci monthly ya itu beda lagi. Kalau Fibonacci monthly ya ditariknya dari sini, dari angka 2000 ya, 2000 sampai sini. Nah, ini baru Fibonacci monthly namanya. Ya. Enggak, kalau mau tarik dari meledak paling awal di sini dari 1600 juga boleh. Ya, dari 1600 sampai 4400 ini bisa dikatakan sebagai Fibonacci monthly. Panjang sekali ya kan. Ini 38,2 itu masuk lagi ke area base-nya di Juli 2025 kemarin ya. Kemudian ini base selanjutnya adalah 61,8 tuh. Jadi kalau Fibonacci monthly yang dipakai, wah ini bubar sih ke bawah. Tapi kayaknya sih berat ya. Tapi kemungkinan kalau memang ini koreksi ke bawah ya masih make sense kalau dia koreksi ke bawah sih.
Ya, jadi saya masih tidak ragu kalau memang ini koreksi ke bawah, well ya udahlah, ya kan. Karena sekali lagi tadi di awal saya memang tidak bisa berekspektasi ini marketnya naik kecuali data plus fundamentalnya masuk. Yang sekarang ini didukung cuma data doang, ya, yang kemungkinannya ngedorong market, tapi fundamentalnya nggak masuk nih. Makanya agak sedikit pincang sedikit ya, nggak klop dia. Oke. Jadi kalau sampai ini dia break di bawah 4000, di bawah low minggu lalu, ya minggu depan kita bisa ekspektasi besar marketnya bakal lanjut turun ke bawah. Ya. Tapi kalau dia minggu ini dia respect fair value gap, respect juga dari low dan close di atas semuanya itu walaupun di close bearish, kemungkinan minggu depan marketnya bisa mengejar untuk mengisi ekor atas di 4100. Itu, ya. Ya, jadi gitu dari segi weekly, jadi harap dicatat ya. Supaya kalian tahu guidance-nya seperti apa. Ini 4000, saya delete deh ulang ya. Untuk indikator dari segi weekly, RSI-nya ini sekarang berada di titik krusial. Kalau semisalnya RSI-nya beneran drop di bawah 70, keluar dari zona overbought, maka kemungkinan besar kita melihat yang namanya koreksi ke bawah. Karena terakhir market itu keluar dari zona overbought itu adalah pada saat di area sideways-nya, yaitu di terakhir ya. Terakhir itu adalah di 12 Mei. Tapi ini kan zonanya sideways nih, ya. Jadi agak sedikit berat. Nah, kalau dilihat ini kan marketnya nge-spike tinggi. Weekly-nya memang sudah sampai 86. 86 itu adalah tertingginya pada saat kalian geser lagi ke kiri, yaitu di tahun berapa ini? 2006 ya, 2006 dari segi weekly. Jadi secara time frame besarnya sih ini kayak menunjukkan potensi retracement ya. Hanya lagi nggak masuk aja, beneran ya. Yang bisa saya bilang ini lagi nggak masuk aja potensi retracement-nya, entah dari segi data ataupun fundamental. Pokoknya kita perlu, saya pribadi perlu yang namanya sentimen kena, fundamental kena, data kena. Ketika semua masuk, dah enak ya. Kalau dari segi weekly ini ya, indikatornya kemungkinan bisa tiba-tiba dia keluar dari zona overbought, ya dia bisa bubar sih ke bawah dan berarti akan mengalami retracement. Kalau retracement berarti itulah hal yang wajar. Jadi bagi kalian yang pengen beli emas digital, ya ini bisa dikatakan murah, ya cukup murah, tapi menurut saya kepastiannya kemungkinan bakal terjadi di minggu depan sih. Ya, kalau sekarang minggu ini ya beli aja nggak masalah, cuman jangan dibanyakin proporsinya. Karena kalau minggu depan kita mengalami retracement sampai pertengahan bulan November, nah di sana kalian baru boleh jor-joran, ya. Kalian boleh lumayan nanti beli emasnya, emas digitalnya. Oke. Dari segi daily sekarang, dari segi daily kalau dilihat memang di sini harganya itu kemarin break di atas 4000 secara daily. Ya, sekarang saya bicara daily. Daily memang harganya break di atas 4000. Nah, tadi sudah saya katakan di awal video, apakah 4000 ini akan sustain? Apakah 4000 ini akan bertahan sebagai suatu area yang bisa dijadikan untuk trading floor kita ataupun lantai kita, atau malah ini bakal menjadi atap yang baru untuk di area 4000? Well, secara daily ini memang dari segi daily ya, sekali lagi marketnya itu masih dalam kondisi bearish ya. Karena sekali lagi dari segi daily itu marketnya itu adalah dia ngebuat low, lower high, dan lower low. Jadi secara Fibonacci yang bisa dipakai dari segi daily terdekat adalah dari sini sampai di sini. Maka di sini harga tadi sih hampir kena ya, 4046 nih, hampir kena 50%. 61,8. Nah, ini sekarang kalau dibilang memang saya ada bilang ini adalah bearish fair value gap terakhir. Ya. Kalau ini sudah nggak di respect, ini kemungkinannya adalah marketnya bisa naik. Naiknya sampai mana? Ya kalau memang ini tidak di respect dari Fibonacci-nya, berarti dia bisa mengejar ini candle nggak punya ekor 4100, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini masih bisa di respect. Di respect dalam artian adalah dia itu hanya untuk penurunan yang lebih sedikit sebelum lanjut ke atas. Ya, dari segi monthly dan juga weekly ini potensial terjadi retracement, cuman
Dari segi daily-nya ini belum menunjukkan adanya klop untuk lanjut turun ke bawah. Kemungkinannya ini lebih kepada jika misalnya monthly tadi potensi turun dan juga weekly potensi turun dan ini daily justru dia naik, berarti kemungkinannya daily ini hanyalah sebatas retracement, kemudian ini bisa untuk lanjut ngedive ke bawah lagi. Ya. Ingat, time frame besar itu selalu menang. Dan tapi ingat juga tadi saya udah bilang time frame besar itu sedang indikasi, sedang potensi, bukan fix terjadi. Ya, harap diingat itu kata-katanya. Sedang indikasi dan sedang potensi. Ya, sedang memberikan sinyal aja. Pastinya itu belum. Ya, sekali lagi monthly dan weekly secara pasti itu belum, ya. Tapi kalau memang itu sinyal ataupun indikasi ataupun potensinya itu beneran terjadi, dan berarti ini daily adalah hanya sebatas retracement naik sebelum dia bisa begini. Gitu ya. Karena bisa aja terjadi kayak begitu. Ya, dia ngebuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Anything possible. Bisa kayak gitu, ya. Kalau kita lihat secara stokastik, stokastiknya ini sekarang berada di zona oversold. Kekuatan bullish yang gede sekali kemarin itu tidak ngebuat yang namanya stokastiknya nge-cross dari segi daily. Memang secara RSI itu ngedorong ke atas dan stay di atas 50. Tetapi secara powernya itu nggak ada. Dia tidak ngebuat stokastiknya nge-cross. Dengan momentum seperti itu dia tidak ngebuat daily-nya itu nge-cross. Ya. Jadi agak sedikit berat sebenarnya. Apakah hari ini potensial dia bisa nge-cross? Ya, kalau memang ini diangkat naik di atas 4050 mungkin dia nge-cross. Tapi kalau ini gagal, justru ini bisa ngeseret ke bawah dan stokastik masuk ke dalam zona oversold. Justru itu bisa menjadi kekuatan bahwa seller itu lebih dominan daripada buyer. Dan buyer di sini hanyalah sebatas retracement doang. Ya, jadi coba nanti kalian nonton video ini silahkan diputar 2 kali ya, supaya kalian paham apa yang saya katakan dari awal sampai ini pertengahan ini. Baru berapa menit nih? 30 menit ya. Silahkan dipahami. Oke, karena ini monthly soalnya. Saya perlu jabarin panjang kali lebar soalnya ya. Dan kalau misalnya memang dominasi seller lebih besar ya, dominasi seller lebih besar dan ini potensial bisa stay dan merambat di dalam zona oversold dan didorong oleh RSI yang turun juga di bawah 40, seller itu menang atas buyer. Sampai mana penurunannya? Well, 3.700 kita bisa kena. Itu bisa. Ya, mungkin di bulan depan sampai akhir bulan bisa jadi, karena tadi di time frame besar saya udah bilang potensi ataupun indikasi terjadi yang namanya koreksi. Ya, anything possible. Ya, anything possible. Oke, itu dari segi daily. Ini kalau dibilang secara powernya lebih menang bearish sebenarnya. Ya, ini kalau ibaratnya motor tinggal dibalik ya. Jadi kalau ibaratnya motor itu pilihannya adalah orang-orang sedang menaiki bearish motor lah bahasanya gitu ya. Dengan kekuatannya sekarang anggaplah ini 20 dan 17 gitu kan. Powernya itu kuat. Dan secara bensinnya ini cukup, kalau misalnya ini dia powernya kencang ke bawah, bensinnya ada, itu bisa ke bawah gila sih. Oke, nah makanya saya bilang ini 4000 apakah hanya sebatas fake lantai ataupun atap, kita akan lihat hari ini. Oke, kalau ini daily fair value gap-nya memang tidak di respect, maka hari ini kita wajib yang namanya close di atas bearish fair value gap-nya. Kalau hari ini close di atas bearish fair value gap, ya otomatis bakal inline dengan weekly yang tadi ya, di atas 4000 dan daily juga di atas fair value gap-nya. Ya, kemungkinan 4100 bakal kena minggu depan. Mungkin ini bakal kena nutup gap yang ada di 4108 di sini. Ya, bisa. Tapi kalau misalnya ini masih di respect, adalah respect terakhir ya, karena kan fair value gap itu mirip dengan yang namanya konsep supply demand. Ini memang sudah ditembus ya, which is good ya, sudah ditembus. Jadi kalau kedepannya memang ini marketnya turun, ini sudah nggak bisa ada orderan lagi. Kemungkinannya adalah kalau dia naik ya ini bakal tembus gampang. Ya sama kayak supply demand support resistance. Ditembusnya iya, ini valid iya. Yang penting kita akan lihat apakah ini di respect atau enggak hari ini. Oke?
Dari segi daily support resistance sekarang yang bisa saya kasih ini sih tetap ya. Ini 4060. Ini tidak bisa diganggu gugat ini angkanya. 4060. Kemudian untuk bagian bawah saya kasih 3000 berapa ya? 3038, bentar, 3900 kali ya. Ya agak kejauhan sih, tapi ya oke lah ya. Agak kejauhan tapi ya bisa lah ya. Agak kejauhan tapi oke lah. Ya, ini dari segi daily. Kemudian tengah-tengahnya antara 4060 dan 3900 ini adalah 410%, berarti 2,05 ya. 2,05 itu di 3975. Enggak. 3980 kali ya. Ya, sekitaran sana lah ya. 3980. Kita akan lihat ini ada apa di angka ini ya. Ini kita masih lihat di daily loh ya. Ini adalah daily, ini adalah daily. Oke. Sekarang kita geser ke H4. H4. Memang secara H4 marketnya ini ngebuat kenaikan ekstrim ya, stokastiknya ini nge-cross ke atas dan ini sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona overbought. Dan secara RSI ini masih ragu-ragu karena dia masih di zona 50-an. Jadi ketika keraguan-raguan ini terjadi, justru ini bisa terjadi yang namanya bearish divergence. Bisa kayak begini. Kalau ini nge-cross balik, nge-cross ke bawah, RSI-nya bubar ke bawah, ini bisa ke bawah lagi. Bawahnya sampai mana? Jujur, ini bawahnya bakal gila. Ini kalau ke bawah dia nge-pushnya lumayan sih. Karena menurut saya ini sudah nggak kelihatan sih, bagian bawah ini udah nggak ada obat. Ya, ini 4060 berarti pergabungan daily dan juga H4. Berarti kita bisa buat dua ya. H4 atau daily. Kemudian 3900 ini juga bisa dikatakan H4 dan juga daily karena sama ya ternyata. Kemudian 3980 ya H4 sih bisa ya, coba deh ya. Nanti kita lihat lagi. Ini H4 ya. Terus sekarang kita bicara market structure. Daily tentu aja masih bearish ya. Kita bicara market structure terakhir. Dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat higher high, dia ngebuat higher low, dan dia ngebuat higher high. Jadi secara H4 marketnya ini memang sudah change of character. Ya, terakhir yang saya bilang change of characternya itu di sini. Karena di sini marketnya membuat yang namanya close candle. Ya, close candle marketnya itu langsung retrace turun. Retrace turunnya itu dia tidak lebih rendah dari sini. Jadi otomatis ini marketnya change of character. Ya. Turun, kemudian dia naik. Nah, naiknya di sini kita akan tunggu. Apakah naiknya itu secara H4 bisa close di atas 4029 atau enggak? Kalau iya, berarti market structure-nya ini bakal berubah menjadi break of structure. Ya, yang awalnya cok kemudian berubah menjadi boss. Ya, karena kan sekarang ini marketnya sudah ngebuat higher high, higher low, higher high. Oke? Nah, tadi saya udah bilang kalau memang ini hanyalah sebatas fake kenaikan, penurunan ini bisa saya katakan ekstrim. Karena untuk di bagian bawah sendiri ya, ini tidak ada level yang bisa menahan market. Secara H4 kita tidak ketemu yang namanya bullish value gap di sini, dan justru kita melihat yang namanya banyak liquidity yang diem di sini. Ya, jadi kalau misalnya H4 ini turun balik di bawah 3980, contohnya kayak begini, ini bisa langsung ngebabat turun ke bawah sampai 3900. Tapi tidak untuk kemungkinan juga H4 tuh bisa langsung menerjang turun kayak begini. Ya, langsung satu candle jebret ke bawah itu juga bisa loh. Ya, makanya tadi saya bilang 3980 ini kayaknya agak berat dibilang H4. Karena dia respect itu cuma ya banyak sih kejadian terakhir ya kan di sini. Ini di respect
retest dan turun sedikit, di break retest gitu kan. Ini juga di break langsung turun, ini nggak di respect langsung dia turun, nggak di respect dan nggak di respect, ini di respect turun dan naik. Nah kita akan lihat nih selanjutnya ya. Oke, itu dari segi H4. Kalau ada yang mau ambil posisi buy, jujur saya agak berat untuk ngambil buy di sini. Yang bisa saya bilang untuk buy sekarang adalah kalau dia break di atas 4060. Nah, ini harapan yang paling benar. Ya, dia break di sini nanti kalian bisa buy. Target sampai mana? Di sini adalah supply ekstrim terakhirnya. Sorry salah. Ya, ini bisa kalian mark ataupun kalian bisa garis juga sama ya sampai di 4100. Ya, 108 di sini. Sampai di candle nggak punya ekor terakhir ya kan. Dan kalau kalian mau ekstrim sampai naik, saya rasa agak berat karena memang sih di sini kita membuat yang namanya ada banyak liquidity di sini. Ya, di sini banyak liquidity di atas dan liquidity bawah itu lebih banyak sebenarnya daripada di atas. Oke, jadi kalau mau buy lebih baik nggak di sini, lebih baik di atas 4060. Biarin telat, tapi telat itu adalah lebih yakin daripada kita mengada-ngada di sini ya kan. Telat nggak masalah, yang penting bener dia sudah bergerak naik. Dan ini juga sudah break of structure, enak nanti kita bisa nge-buy. Untuk sekarang loh ya, tapi kalau nanti misalnya memang marketnya ketabrak 4060 dan retrace turun dan kalian mau ambil buy, itu juga boleh. Asalkan H4-nya bos gitu kan. Bisa juga. Oke, tapi kalau lebih aman yang bisa saya lihat untuk kedepannya 4060 lewat close retest naik. Udah, as simple as that. Kalau kalian mau sell gimana? Apakah di sini bisa sell? Enggak. Sekarang kita ke H1 sekarang. H1 kalau dibilang ini potensi ngebuat pola yang namanya evening star. Saya lupa ya, evening star kali ini ya. Ini candle bullish, candle doji, candle bearish. Dan ini potensialnya adalah evening star. Kalau memang ini evening star, well, di sini ada liquidity yang diem, seret. Nah, ya, ini yang berbahaya ya. Ini ada liquidity, kemudian di sini juga ada liquidity-nya banyak di sini, ya. Ini adalah equal low juga di sini. Kemudian di sini juga adalah equal low-nya di sini. Set. Nah, makanya di sinilah saya bilang kalau sekalinya turun ya, dengan momentumnya beneran turun, ini diterjang sih bubar sih. Ya. Kecuali memang ini liquidity-nya ini kuat. Ya makanya saya bilang kalau ini momentumnya kenceng ke bawah, ini bubar sih. Ini bisa dibilang banyak ada liquidity sih sebenarnya di sini ya. Di sini saat ini kecil ya kan. 1 2 3 ya sampai sini lah ya. 3 4 1 2 3 4. Ini kecil, ini agak besar, ini lebih besar, ini target terjauh. Ya, dari segi H1 sekarang support resisten yang bisa dipakai di mana? Sekarang yang bisa dipakai adalah di angka secara H1 ya, tadi 3980. 3980 H4 H1 kayaknya sih oke ya. Cuman kalau dibilang H1 kayaknya udah agak berat karena ini kan secara historinya bagus, cuman kejadian kemarin itu nggak dapat. H1 yang bisa saya kasih sekarang adalah di area ini aja ya, di angka 4013. Oke. Ini adalah H1. Di bawah 4013 di mana kita bisa diem. Di bawah 4013 jujur nggak ada yang bagus banget karena kalau dia break 4013 dia bisa langsung drop ngejar ini. Dan baru dia akan ketahan di area demand-nya H1 di sini. Emang sini demand H1 cuman kalau dia ini tembus ke bawah ini udah nggak ada yang nahan lagi, udah ke bawah dia. Dia bakal ngambil ini liquidity-nya. Ya. Dia bisa sampai bawah. Kalau dia mau sell bagaimana? Kalau dia mau sell bisa kayak begini. Di bawah 4013 kalian mau ambil sell konfirmasi bisa, target sampai mana dia menyapu semua liquidity kemudian ngambil demand ataupun order block yang ada di sini. Ya, kisarannya ini sih agak banyak ya, yaitu sampai 3980. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang
Ini liquidity nggak usah lah saya buat ya. Ini 15 menit soalnya. 15 menit. Sebentar, H1 di atas itu bisa nggak ya? Nggak sih. 30 dan 15. Agak jelek sih sebenarnya ya. Untuk masalah 15 menit di sini memang ada demand terakhir. Demand terakhirnya ini sudah dites 2 kali. Dites dan naik, dites dan naik. Kalian bisa lihat setiap dia ngetes, dia justru tidak ngebuat high yang lebih tinggi daripada ini. Ya. Naik turun, naik turun, naik turun lagi. Jadi ini ibaratnya ini sudah tidak ada power di area demand-nya. Dan justru ini bisa di break. Kalau begitu bagaimana? Ini bisa dibilang cukup nekat sih untuk masalah 15 menit ya. Nah, itu ada di harga 4017. Mepet ya kan, 4017 dan 4013 secara H1. Ya lebih baik sekalian aja lah semuanya gitu kan. Sekalian aja lah semuanya itu di secara H1 gitu kan, enak ya. Secara H1 kayak tadi ini kan, turun, babat semua ini low-nya. Memang dia tabrak sedikit ini demand terakhir. Demand terakhir ya. Dia babat semuanya masuk demand terakhir tapi dijebol, nanti dia retest, nanti baru bisa sell buat ngebabat semua liquidity di bawah di sini di 3987. Oke. Kalau sekarang sell bagaimana? Kalau sekarang sell agak berat, bukannya nggak bisa. Masalahnya stop loss-nya ini bakal kurang bagus aja sih. Karena secara 15 menit ini marketnya masih bullish soalnya. Ya, karena H1 bullish, H4 juga bullish, 15 menit juga bullish. Ya, ini high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Udah sih. Nah, tadi saya bilang kalau mau tunggu di bawah itu tunggu 15 menit change of character di sini. Ya, otomatis ini kan mepet semua ya kan. 4017 di sini 4015, H1 4013. Udah ini mepet semua. Lebih baik ya udah sekalian drop ke bawah semua, change of character, nanti kalian retest baru ambil sell ke bawah. Nanti buy-nya di mana? Tunggu di sini. Kalau ada konfirmasi buy. Ya, kalau memang nggak ada, justru ini bisa dijebol. Kalau itu dijebol, nah ini pemberhentian selanjutnya nih. Ya. Ini target pemberhentian selanjutnya nih. 3955, 3946, turun sampai bawah 3914. Udah, itu aja. Oke. Kalau mau skip hari ini ya juga nggak masalah. Kalau mau buy sekali lagi lebih prefer di atas 4060. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, sekarang sudah penutupan monthly. Dan tadi saya sudah katakan di awal, potensial time frame besar bakal mengalami yang namanya koreksi. Dan 4000 kita perlu melihat apakah 4000 ini sebagai lantai atau sebagai atap dalam fase kemungkinan terjadi yang namanya akumulasi baru. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, dan sampai itu tadi guiding mapnya ya dari weekly dan juga monthly. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.